Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, saya akan mempresentasikan tugas saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya Zubendri, BP 19110020. Saya akan mempresentasikan tentang Supply Chain Management. Yang pertama, apa itu Supply Chain Management? Supply Chain Management adalah kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau layanan jasa kepada pelanggan, termasuk di dalam administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Supply chain management adalah suatu mekanisme atau sistem yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual. Pihak yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi kepada pelanggan pada waktu dan tempat yang sudah disepakati. Seluruh proses tersebut harus dijalankan dengan cara yang paling efisien. Tujuan dari Supply Chain Management. Ada beberapa tujuan penggunaan SCM. Yang paling mendasar adalah untuk dapat menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, beberapa kendala atau masalah yang akan dihadapi saat menjalankan supply chain, seperti manajemen pengadaan, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi masalah dan kemudian menanggapi masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain-lain. Untuk menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bahwa rantai pasokan tidak hanya menyediakan produk murah, tetapi juga menyediakan produk yang berkualitas tinggi, beragam, dan tepat waktu. Komponen Supply Chain Management. Yang pertama, manajemen rantai pasok hulu adalah proses di mana perusahaan menempatkan pemasok dari pihak lain di luar perusahaan untuk mendapatkan bahan baku untuk produk yang akan diproduksi. Tahap kedua adalah manajemen rantai pasokan internal, yaitu perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi produk jadi. Manajemen rantai pasokan hilir yang merupakan tahapan dalam proses perusahaan dalam mendistribusikan produk jadi ke pelanggan, biasanya dilakukan oleh distributor eksternal. Selanjutnya, fungsi Supply Chain Management. Fungsi SCM adalah mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang dapat dikirim ke pengguna akhir. Guna utama manajemen rantai pasok terkait dengan berbagai biaya fisik, antara lain biaya material, biaya penyimpanan, biaya produksi khusus, biaya transportasi, dan bentuk lainnya. Fungsi selanjutnya adalah SCM bertindak sebagai perantara pasar dan memastikan bahwa itu telah disediakan oleh rantai pasokan. Guna terakhir terkait dengan riset pasar, biaya perencanaan produk, dan berbagai biaya yang mungkin timbul akibat kegagalan produk yang disediakan oleh rantai pasok untuk memenuhi harapan konsumen. Aktivitas Supply Chain Management. Aktivitas supply chain adalah suatu jaringan kerja yang melibatkan transformasi sumber daya alam, bahan baku, dan komponen-komponennya hingga menjadi produk akhir yang dapat dikirimkan ke pelanggan. Kinerja aktivitas supply chain juga dapat dinilai setiap periode tertentu untuk mengetahui apakah kinerjanya cukup efisien atau tidak. Konsep supply chain didasari oleh dua ide utama, yaitu secara praktikal, setiap produk yang sampai kepada distributor atau customer adalah kumpulan usaha dari banyak pihak. Pihak-pihak yang mengambil andil dalam pembuatan suatu hal dianggap sebagai rantai pasok. Rantai pasok ini sudah ada sejak lama, namun sebagian pihak-pihak yang terlibat hanya memusatkan perhatiannya ke kepentingan mereka sendiri. Tanpa pengolahan manajemen yang maksimal, tiap organisasi yang terlibat dalam memproduksi sesuatu akan bergerak tidak efektif. Oleh karena itu, tiap pihak yang terlibat akan berusaha saling terhubung bersama-sama dalam proses
manajemen rantai supply melalui aliran fisik dan aliran informasi. Selanjutnya, strategi supply chain management. Anda dapat menggunakan dua strategi untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama adalah menjalin hubungan dengan pemasok. Sangat penting untuk membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok ini untuk mencapai rantai pasokan yang sukses. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok yang hanya dapat bekerja sama dengan pemasok unggul. Strategi utamanya adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif dan kemudian fokus pada rantai pasokan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen, salah satunya dengan membuat konsumen puas dengan ketepatan waktu dengan cara meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang cepat. Yang terakhir, proses supply chain management. Supply chain management adalah sebuah proses yang berhubungan dengan pihak pertama yang berada pada arus perpindahan barang. Hal ini mencakup keseluruhan proses saat barang masing berupa bahan mentah, kemudian diolah menjadi produk hampir jadi, di proses akhir menjadi produk akhir yang siap dipakai. Sekian, terima kasih. Hanya itu presentasi tugas kali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kekurangannya saya minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.